Nah, gejala yang bisa muncul tuh apa sih? Kita tahu gejala-gejala yang selama ini terkenal untuk penyakit COVID-19 yang paling sering, paling umum dialami sama orang-orang adalah demam, adanya batuk, dan linu-linu. Dan kalau berat, biasanya dia juga bisa mengakibatkan sesak napas karena adanya penumpukan cairan kan di paru-paru. Tapi sebenarnya karena kita masih harus terus mempelajari tentang virus yang satu ini, karena ini termasuk baru kan ya, SARS-CoV-2 ini, maka masih banyak gejala yang kita belum tahu pada awalnya, terus sekarang kita udah makin tahu. Nah, ternyata seiring dengan pengetahuan, COVID-19 ini tidak hanya menimbulkan gejala yang berhubungan dengan saluran pernapasan. Banyak orang-orang yang punya gejala yang tidak ada hubungannya dengan saluran napas kayak batuk, pilek segala macam, ternyata COVID-19-nya positif. Misalnya, pernah diketahui ada kasus nih, pembengkakan kelopak mata. Pas dicek, oh ternyata COVID-19-nya positif, padahal dia nggak ada keluhan di saluran napas. Atau ruam di kaki, di tangan, munculnya ruam-ruam aja. Begitu dicek, oh COVID-19-nya positif. Nah, padahal dia nggak batuk-batuk dan lain sebagainya. Jadi memang ternyata virus ini bisa menyebabkan gejala yang sangat bervariatif. Bahkan perlu diingat bahwa karena virus ini kan punya masa inkubasi. Masa inkubasi itu adalah masa di mana pertama kali masuknya virus itu ke tubuh sampai munculnya gejala. Nah, berarti kalau misalnya ada masa inkubasi itu, kita harus waspada karena belum tentu seseorang itu tidak terinfeksi virus sama sekali tapi masih bisa produktif. Masa inkubasinya itu 2 sampai 14 hari. Nah, kalau misalnya nih dia masuk virusnya di hari pertama nih, terus kemudian muncul gejalanya setelah hari ke-10 misalnya, meskipun pada umumnya hari ke-5 ya. Terus muncul gejala di hari ke-10, tapi 10 hari sebelumnya dia produktif, dia tetap kerja, dia tetap pergi kemana-mana gitu ya. Nah, kan artinya dia itu termasuk orang-orang yang presimptomatik. Dia udah punya virusnya di badan, dia positif, tapi dia bisa menularkan ke orang lain gitu. Makanya harus dilakukan pemeriksaan. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tentang rapid test. Ini saya mau kasih tahu nih informasinya, bahwa pemeriksaan yang dilakukan sampai saat ini yang bisa kita manfaatkan untuk mengetahui seputar konfirmasi atau diagnosis dan lain sebagainya tentang COVID-19 itu memang terbatas. Yang pertama ada pemeriksaan rapid test, tapi ini tidak digunakan untuk penentuan diagnosis. Dia hanya digunakan untuk screening. Artinya apa? Screening itu bukan untuk menegakkan bahwa virus itu udah pasti. Karena apa? Yang digunakan sama dia untuk dilakukan pengecekan itu adalah menggunakan antibodinya. Ya, rapid test itu bisa ada 2 cara. Ngambil dari darah kita, biasanya prick test tuh ya. Ada yang dari vena juga, atau ada yang swab. Jadi yang dicek adalah antibodinya, ya IgG dan IgM-nya. Nah, kalau digunakan untuk screening aja, kenapa? Karena nih kalau misalnya kita lihat penyakit ini kan self-limiting disease. Jadi dari pertama kali virus itu masuk, ya nanti setelah 14 sampai 21 hari dia akan sembuh sendiri. Jadi memang kalau misalnya virus tuh sifatnya seperti itu. Kayak virus flu biasa, kita kan berapa hari untuk sembuh dan juga sembuh sendiri gitu kan. Nah, sama. Jadi respon tubuh kita tuh memang ada, karena antibodi sudah terbentuk, nanti virus dia akan ya inaktif lagi. Nah, antibodi itu baru biasanya muncul itu setelah beberapa hari virus itu masuk. Jadi misalnya virus itu masuk di hari ke-0 ya, untuk hari pertamanya antibodi itu baru muncul biasanya diciptakan di hari ke-5 dan akan tinggi-tingginya di hari ke-10 biasanya. Jadi kalau misalnya kita lakukan rapid test di hari-hari awal ya, di mana antibodi itu belum terbentuk, itu berarti kita belum bisa memastikan dia ada atau tidak, ya kan? Tapi bukan berarti ini nggak perlu, karena rapid test ini memang tujuannya kan diceknya adalah antibodi. Jadi kalau misalnya dia antibodinya belum muncul ya nggak akan terdeteksi gitu. Makanya pemeriksaan rapid test harus diulang ya, minimal 1 minggu kemudian. Karena kita bayangkan nih, oh pertama dicek hari ke-3 misalnya, terus
kita cek seminggu kemudian, hari ke-10. Nah kan udah terdeteksi. Nah bukan berarti rapid test yang sebelumnya dilakukan itu invalid atau tidak akurat, tapi bisa aja negatif terus menjadi positif karena ya memang antibodinya baru terbaca gitu, karena pengecekannya dengan antibodi. Kemudian kalau memang kita mau melakukan pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis, yang digunakan sampai saat ini yang merupakan gold standard adalah PCR swab test atau menggunakan alat TVM. Jadi PCR ini sendiri adalah untuk menentukan material genetik dari virus itu. Kalau misalnya ada si material genetik di badannya, pasti ya virus itu berarti ada gitu kan. Ya jadi sudah bisa terdeteksi, oh terkonfirmasi si virus ini berarti ada di tubuhnya, berarti dia COVID-19-nya positif. Nah inilah yang dipakai untuk menegakkan diagnostik. PCR swab test ini sebenarnya hanya digunakan untuk melihat ada nggak sih material genetiknya, tapi apakah itu masih ada aktif untuk menularkan atau tidak, belum bisa. Jadi ya pemeriksaannya terbatas sebenarnya. Nah daripada kita pusing-pusing mikirin soal pemeriksaan, yang penting kan sebenarnya adalah pencegahan. Kita sekarang masuk ke era adaptasi kebiasaan baru. Kalau orang-orang di luar sana lebih seneng nyebutnya new normal, saya nggak suka. Saya takutnya orang salah informasi. Kalau disebut new normal nanti responnya dapetnya, oh baru normal lagi, udah normal baru lagi. Wah ya jangan, karena kita belum bisa balik ke normal kayak zaman dulu ya. Kita sudah harus mulai masukin ke pikiran kita bahwa normal kita sekarang itu udah beda. Jadi kita harus beradaptasi dengan hal-hal baru yang mungkin kita nggak biasa melakukan sebelumnya. Yakni apa? Sebenarnya gampang banget sih. Ada 3M kan? Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Itu simple sebenarnya. Nanti saya jelasin lebih lanjut. Tapi basic dari adaptasi kebiasaan baru yang kita harus lakukan sekarang dan diterapkan setiap hari itu adalah PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Apakah itu? Perilaku hidup bersih. Nah, perilaku hidup bersih sendiri tuh harus bersih dari diri kita dan lingkungan. Kalau diri kita kan biasanya cuci tangan ya. Harus tahu nih sekarang ini udah 2020, masa sih masih harus diawasin, diajarin lagi soal cuci tangan yang baik dan benar seperti apa. Tapi cuci tangan aja kita harus tahu bahwa itu penting banget, karena tadi kan kita megang-megang segala macam yang dipegang oleh orang lain yang bisa aja ada virusnya di situ. Makanya cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik itu penting sekali. Tapi yang penting pastikan kebersihan tangan sebelum menyentuh area yang rentan, tempat masuknya virus, mata, hidung, dan mulut. Kemudian kalau nggak ada air dan sabun, bawa hand sanitizer. Tapi ingat, minimal 60% kadar alkoholnya ya. Terus jaga kebersihan lingkungan. Seperti apa? Yang pertama, sirkulasi udara. Ini kan menularnya lewat saluran pernapasan kita ya, mulut, hidung. Jadi ya yang paling penting diperhatikan dalam satu ruangan adalah udara, sirkulasi udara. Selain itu juga perhatikan kebersihan lingkungan tempat kita di rumah atau bekerja atau beraktivitas lah ya, harus selalu dibersihkan dengan desinfektan yang sesuai untuk setiap produk. Kemudian kalau misalnya kita habis bepergian, beraktivitas dari luar rumah terus pulang, itu harus menerapkan protokol kedatangan. Nah, saya pernah tuh bikin videonya, mungkin ada yang pernah lihat nih di YouTube saya juga. Kalau misalnya protokol kedatangan itu harus meletakkan sepatu di luar rumah, sebelum masuk ke rumah juga harus bersih-bersih bawa barang bawaannya, harus dibersihkan, terus kita mandi dulu, keramas, ganti baju bersih, baru ketemu sama anggota keluarga yang lain. Nah itu penting banget, supaya apa? Supaya kita tidak membawa kotoran-kotoran, kuman-kuman yang ada dari luar rumah ke anggota keluarga kita di rumah. Terus juga tadi selain mencuci tangan, ada M selanjutnya, menjaga jarak. Kenapa sih kita harus jaga jarak? Udah dibilangin penularannya kan ya tadi dari droplets atau cairan yang keluar dari mulut dan hidung. Makanya kita harus jaga jarak. Kalau misalnya kita pakai masker 1-2 meter cukup. Karena apa? Kan percikan-percikan itu sebenarnya keluar tanpa kita sadari nih dari mulut kita. Dan supaya menghindari kita menghirup itu percikan dari orang lain itu, ya kita harus jaga jarak supaya nggak kehirup atau nggak terpercik. Terus yang paling penting juga selain itu adalah menjaga kesehatan tubuh. Jadi PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Sehatnya gimana? Yang pertama gizi seimbang dulu dong. Gizi seimbang, jadi makanan tuh semua harus
dikonsumsi, dari mulai karbohidratnya, proteinnya, lemaknya, kalau bisa lemak baik ya, terus vitamin, mineral, semua harus dikonsumsi. Dan ini ada panduannya sebenarnya dari Kemenkes ya, melalui germasnya dia sudah menerapkan isi piringku. Jadi buat semuanya yang penasaran, isi piringku ini udah ada takarannya. Jadi jumlah makanan pokoknya, karbohidratnya gitu ya, itu harus sama banyaknya dengan sayuran. Terus jumlah lauk pauknya dengan buah-buahan itu harus sama banyaknya. Jadi sebenarnya yang namanya sayuran sama buah-buahan tuh nggak bisa saling menggantikan. Jadi dua-duanya harus dikonsumsi. Jadi yang namanya buah itu ya harus sama banyaknya dengan si lauk pauk tadi kan. Ya, dan yang sayur itu nggak bisa hanya jadi garnish gitu aja, jangan ya. Ya, oke. Itu tadi soal isi piringku. Terus satu tips dari saya, kalau memang mau sehat, sebenarnya hindari dulu deh makanan yang kurang matang atau tidak dimasak dengan baik di masa pandemi. Kalaupun mau makan sayur dan buah, itu harus dicuci dulu ya. Cuci dengan air mengalir, kalau bisa dengan sabun yang food grade. Jadi sabun yang memang aman untuk digunakan pada makanan. Terus ada kecukupan air mineral tubuh kita juga harus diperhatikan. Karena untuk menjaga tubuh yang sehat, kita harus cukup kan minumnya. Biasanya disaranin berapa tuh? 2 liter? 8 gelas? Nah, ada yang lebih tepat sebenarnya. Boleh nih ikutin panduannya, yakni 0,03 dikalikan kilogram berat badan. Coba dihitung berapa nih masing-masing kebutuhan cairan dan mineralnya. Biasanya orang-orang yang berat badan lebih besar butuh lebih banyak cairan juga. Terus banyak banget nih yang nanya sebenarnya ke saya, kan saya udah suntik vitamin C dosis tinggi, berarti saya kuat dong, imunnya bagus dong menghadapi pandemi. Wah, tadi saya udah bilang tuh di beberapa slide yang lalu kalau misalnya sebenarnya kita harus konsumsinya gizi seimbang, jadi semuanya harus masuk. Jadi yang dibutuhkan tubuh kita bukan hanya vitamin C. Ada apa aja sih? Vitamin A, B kompleks, vitamin C, vitamin D. Itu siapa yang rajin berjemur sekarang? Terus ada macam-macam vitamin dan mineral yang dibutuhkan seperti zat besi, ada selenium, magnesium, kalium, itu semua harus masuk ke tubuh kita. Jadi supaya sistem imun kita itu bekerja dengan optimal, semua harus dikonsumsi. Jangan mengandalkan satu nutrisi tertentu untuk nge-boost, karena sampai sekarang belum ada yang bisa terbukti 100% bisa menangkal virus itu. Kemudian buat semuanya yang pesan ojek online untuk pesan makanan, perhatikan ya, harus tetap menerapkan jaga jarak ya sama orang lain, dan pastikan dua-duanya pakai masker, dan ketika menerima barang sebaiknya bungkusnya dibuang di luar rumah. Kemudian kita cuci tangan dan bersihkan barang atau makanan yang dibeli tersebut. Biasanya kalau misalnya beli makanan dari luar yang bisa dipanaskan ulang aja, karena di atas suhu 65 derajat Celcius selama 3 menit aja dia sudah mati kok virusnya. Jadi kalau suhunya lebih tinggi lagi pasti lebih cepat juga. Terus kalau misalnya ingin membersihkan bagian kemasan luarnya boleh, tapi ingat desinfektannya harus sesuai ya. Jangan sampai saya masih lihat orang yang bersihin obat atau bahan makanan semua dengan desinfektan pembersih baju atau pemutih baju. Jangan ya, itu berbahaya, itu bersifat korosif, yang ada nanti kalau kemakan sama kita bahaya, kita keracunan. So sebaiknya perhatikan alat desinfektan atau cairan desinfektan dan gunakan yang sesuai dengan fungsinya masing-masing. Desinfektan baju ya buat baju, yang lantai ya buat lantai, furniture ya buat furniture, makanan buat makanan. So jangan di mix up gitu. Terus buat badan sehat juga harus tidur yang cukup. Nah, tidurnya berapa jam nih? Sejak PSBB biasanya malah justru berantakan. Ada yang nonton drakor lah sampai pagi, ada yang bangunnya siang banget lah, macem-macem nih. Hati-hati, tidur itu juga sangat mempengaruhi sistem imun kita. Jadi kalau mau daya tahan tubuhnya kuat, tidurnya harus cukup 7-8 jam sehari ya. Terus olahraga juga tetap harus dilakukan. Nah, olahraga yang disarankan di masa pandemi ini itu olahraga dengan intensitas ringan hingga sedang. Jangan lakukan intensitas berat dulu ya. Kenapa sih? Karena kalau kita olahraganya berat,
itu kan butuh waktu agar tubuh kita bisa recover atau balik lagi fit. Nah, waktu tersebut tuh sangat rentan agar tubuh kita bisa terinfeksi oleh penyakit, oleh kuman. Jadi sebaiknya intensitasnya ringan sampai sedang aja supaya recovery-nya cepet. Nah, dan olahraganya nggak perlu terlalu yang berlebihan. 3 kali seminggu cukup. Berapa menit? 15-30 menit juga cukup. Jadi sebenarnya yang disarankan olahraga di rumah aja. Biasa kalau di rumah kan kita nggak perlu alat-alat atau ruangan yang luas ya, jadi intensitasnya bisa intensitas ringan sampai sedang. Zaman sekarang kalau mau olahraga gampang banget loh, bisa ngikutin YouTube, kan banyak tuh panduan-panduan gerakan di YouTube, atau lewat sosial media lain deh, ada yoga bareng biasanya ya kan, atau zumba bareng lewat Zoom dan lain sebagainya, atau ikutan gerakan-gerakan TikTok. Nah, ini buat yang kekinian, olahraga pakai TikTok juga lagi hits loh sekarang. Yang penting sih enjoy your time, tetap sehat. Terus kalau di rumah enaknya lagi nggak perlu pakai masker, nggak perlu ketakutan olahraga pakai masker, dan bisa bonding time sama keluarga di rumah ya kan, bisa olahraga bareng-bareng. Soalnya kalau olahraga di luar rumah juga kita mulai pusing, ini harus pakai masker atau enggak sih? Ntar muncul lagi perdebatan ini itu, mitos ini itu, kasus ini itu adalah. Tapi yang paling penting soalnya apa? Kalau kita keluar rumah ada M yang satu lagi, yaitu harus pakai masker. Kenapa kita harus pakai masker sih? Kan masker nggak enak dan lain sebagainya. Hey, ingat, masker itu salah satu upaya kita untuk tidak menular dan tertular. Karena apa? Balik lagi, menularnya lewat mana sih? Penyakit ini menular dari mulut sama hidung. Jadi kalau nularnya dari situ, ya ditutupin aja sumbernya ya. Jadi semua orang harus pakai masker, karena tadi ada orang-orang yang nggak bergejala, ada orang-orang yang belum muncul gejalanya. Jadi kan, ya kita harus antisipasi. Ingat ya, semua harus pakai masker, karena maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Ya, ini ada salah satu penelitian nih. Jadi kalau misalnya ada orang yang bawa virus nggak pakai masker, terus ada orang yang sehat nggak pakai masker, penularannya bisa berapa persen? 100%. Tapi terus kalau misalnya ada orang yang bawa virus nggak pakai masker, sedangkan yang sehat pakai masker, terus ternyata penularannya berapa persen? 70%. Nah, kalau misalnya yang sakit yang pakai masker, terus yang sehat nggak pakai masker, berapa persen penularannya? 5%. Wah, tapi kalau misalnya dua-duanya pakai masker, angka penularannya bisa ditekan sampai kurang dari 2%. Keren ya? Nah, kalau misalnya dua-duanya pakai masker terus jaga jarak 2 meter, berapa tingkat penularannya? 0%. Jadi itu masker bener-bener penting, apalagi ditambah dengan jaga jarak dan cuci tangan. Makanya sebenarnya kalau kita tahu penularan penyakit ini dari mana, terus kenapa kita harus ini itu, kenapa kita harus 3M, sebenarnya gampang kan untuk dilakuin, nggak berat. Yang pasti cari aja masker yang nyaman, yang kekinian, yang kece. Nah, buat semuanya yang masih suka ngumpul-ngumpul atau terpaksa ngumpul, misalnya harus kerja gitu ya, work from office gitu, sekarang udah mulai banyak. Perhatikan deh keamanan di kantor atau di tempat kita mau tuju, tempat kita produktif itu di aktivitas di mana. Itu seperti apa menerapkan protokol kesehatannya. Karena semua protokol kesehatan harus benar-benar dijalanin loh. Dari mulai pengecekan kesehatan, suhu tubuh. Saya sudah pernah bahas tentang termogan. Jangan ada lagi yang takut pakai termogan ya. Kenapa ceknya di dahi? Karena dahi ini ada arteri besar yang emang di situ sebenarnya harus dicek suhunya, karena bisa melihat suhu tubuh kita tuh, menggambarkan suhu tubuh kita tuh seberapa itu karena dari situ. Makanya ceknya di dahi, bukan di tangan, bukan di lengan, di kaki, bukan ya. Terus harus jaga jarak di kantor. Kalau di lift, balik-balikan tuh sekarang ya, jangan ngobrol dalam lift karena ruangannya kecil, ngobrol keluar lagi deh udaranya. Usahakan kantor tuh kapasitas 50% dan tetap jaga jarak sama rekan kerja. Meskipun ketemu tiap hari, tapi kita nggak pernah tahu di rumah seperti apa, ya kan? Jadi benar-benar harus antisipasi. Meskipun akrab, dekat, ya tapi tetap harus mawas diri ya. Terus meeting juga nggak ada lagi tuh meeting sebelah-sebelahan, ngasih makanan di tengah meja, udah nggak boleh. Bahkan orang yang presentasi semua harus pakai masker. Karena kan ngomong, justru yang ngomong harus pakai masker kan. Jadi satu ruangan, apalagi meetingnya di ruang tertutup, semua anggota peserta meeting dan yang presentasi harus pakai masker dan nggak boleh makan makanan yang sharing di depan meja. Nah, kalaupun mau kasih makanan, sekarang zamannya pakai box aja.
bawa boxnya ke meja masing-masing nanti setelah selesai rapat. Terus buat yang masih berpergian keluar rumah juga sebaiknya bawa sendiri bekal dari rumah. Kalau nggak bisa masak sendiri, sebenarnya kita bisa beli sih, tapi perhatikan tempat penjualnya ya, apakah menerapkan protokol kesehatan atau tidak. Dan bawa alat makannya sendiri, jadi kayak tempat makannya, sendok garpunya, semua harus bawa sendiri. Karena kan tadi penularannya dari situ. Kalau kita sharing-sharing sendok alat makan sama orang ya sama aja. Kalau nggak bersih, nggak steril, bisa ketularan, kita nggak pernah tahu. Jadi ya bawa sendiri lebih aman ya, sudah pasti higienis lah. Sama kalau di masa pandemi kayak gini, hindari dulu deh yang nempel-nempel kontak fisik. Meskipun kita pengennya akrab ya, kita kan orang Indonesia, kita pengennya tuh salaman, salim gitu ya. Nah di masa pandemi ini jangan dulu, karena itu tadi tangan kita nih nggak tahu loh bawa apa. Kita kalau nularin ke orang lain nih beban kan buat kita. Kalau kita yang ketularan, kita ntar kesel sama orang itu. Yang penting usahakan limit lah atau hindarilah kontak fisik seperti salaman, tos, bisik-bisik, salim, cium tangan, itu jangan dulu deh. Terus kalau mau makan juga di tempat umum, sekarang kita harus antisipasi. Banyak restoran yang udah sediakan ini ya, partisi akrilik gitu ya, atau plastik gitu untuk menjaga supaya kalau makan kan buka masker ya, terpaksa. Tapi kalau nggak bisa ada akrilik segala macam ya, mau nggak mau mejanya dijarakin. Jadi satu meja satu orang. Ini perhatikan juga di perkantoran, di kantinnya nih. Ini harus dipikirkan tuh bagaimana caranya makan tapi nggak saling menularkan karena buka masker. Karena kalau makan apalagi sambil ngomong, bisa kemana-mana ya percikan-percikannya. Jadi yang namanya sepiring berdua sekarang udah nggak romantis lagi ya. Jadi buat yang pacaran, no sepiring berdua lagi. Buat yang naik transportasi umum juga pastikan untuk menjaga jarak. Kalau kelihatannya terlalu berkerumun gitu ya, hindari deh. Saya sarankan untuk memilih mode transportasi yang lain. Oke? Terus jangan lupa setiap kali pegang gagang pintu, pegangan tangga atau segala macam deh tombolin yang dipegang sama orang banyak itu harus langsung cuci tangan, bersihin tangan. Karena ntar kadang-kadang orang suka lupa tuh, habis megang terus megang bagian yang rawan. Ini ada penelitiannya loh, bahkan sampai 20 kali 10 sampai 20 kali orang tuh bisa megang wajah loh, terutama perempuan. Dari yang iseng benerin poni lah, gosok-gosok hidung lah, kucek-kucek mata. Wah, kebiasaan-kebiasaan itu kan berbahaya sebenarnya. Buat semuanya juga hati-hati kalau penggunaan telepon genggam di tempat umum, apalagi depan orang yang ini orang nggak pakai masker, kita pakai telepon genggam, itu terpercik ya, kita malah nempelin ke muka kita. Ya, virusnya bisa langsung masuk dong ke area yang rentan. Terus kita juga harus hati-hati untuk transaksi. Jadi segala barang yang kita pegang berasal dari orang lain bisa aja itu kita anggap tidak higienis. Jadi harus langsung cuci tangan, termasuk setelah menggunakan uang, kantong belanja dan lain sebagainya. Nah, buat semuanya yang punya keluhan penyakit, manfaatkanlah telemedicine. Karena telemedicine ini juga mengurangi intensitas kita harus pergi ke tempat yang rawan, seperti salah satunya rumah sakit. Kalau untuk emergency, monggo silahkan. Tapi kalau non emergency, sebaiknya ditunda dulu deh ke rumah sakit. Karena kan kita nggak pernah tahu yang kesana itu ya pasti banyak sekali penyakit. Nggak cuma COVID-19 sebenarnya. Nah, untuk semuanya ini pandemi masih ada ya. Pandemi ini malah justru makin merajalela rasanya ya, kurva masih menanjak di beberapa kota besar di Indonesia, bahkan baru saya dengar di Eropa kemungkinan adanya gelombang kedua dan lain sebagainya. Jadi kita harus tetap waspada, tetap terus waspada. Tapi jangan stres ya, jangan panik. Karena kalau kita panik, stres itu akan menurunkan daya tahan tubuh kita juga. So yang paling penting adalah semuanya harus stick to disiplin. Disiplin menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Supaya apa? Supaya kita semua tetap aman dari COVID-19, tapi bisa terus produktif menjalani aktivitas kita sehari-hari. Oke, itu tadi sedikit dari saya informasi tentang COVID-19. Semoga dengan adanya video ini semua makin tercerahkan sedikit ya. Terima kasih semuanya for watching. Bye.